Liburan ke Semarang bersama backpacker Noti. Noti memiliki hobi untuk mengunjungi berbagai tempat wisata di seluruh Indonesia setiap kali pergi berlibur. Kali ini Noti ingin berbagi cerita ketika sedang berlibur ke Semarang. Awalnya ragu mau ke Semarang, sebab Noti bingung mau ngapain di Semarang. Noti coba-coba mencari informasi di internet tentang kota Semarang. Akhirnya Noti jadi deh berangkat ke Semarang. Semarang merupakan ibu kota Jawa Tengah kedua setelah Yogyakarta, dengan slogan Kota Atlas Aman, Tertib, Lancar, Indah dan Sehat. Semarang terletak di bagian utara Jawa Tengah dan berpenduduk 1,6 juta jiwa, dengan luas kota adalah 373,70 km persegi. Kota yang disebut Lumpia ini memiliki budaya yang heterogen, campuran dari berbagai budaya Asia Timur dan Eropa. Atraksi di kota ini antara lain struktur arsitektur yang indah seperti Kelenteng Sampokong, Gereja Blenduk dan Lawang Sewu. Semarang juga dikenal dengan julukan lain seperti Veneti van Java, yang diberikan pada masa penjajahan Belanda karena banyak sungai yang melewati Semarang seperti Venesia, Italia. Selain itu, Semarang juga dikenal sebagai The Port of Java atau Pelabuhan Jawa, yang kebetulan menjadi slogan pariwisata kota Semarang, yang bertujuan untuk mempromosikan Semarang sebagai kota pelabuhan. Setibanya di kota yang terkenal dengan wisata kulinernya ini, teman Noti bisa memulainya dari kawasan Simpang 5 karena kawasan ini menawarkan berbagai makanan dan jajanan khas Semarang dengan harga yang sangat terjangkau. Ada bangunan Lawang Sewu yang sudah berdiri sejak tahun 1904 dan Masjid Agung Jawa Tengah yang merupakan masjid termegah di Indonesia. Sejarah Semarang. Nama Semarang berasal dari kata sem dan arang, sem yang berarti asam atau pohon asam, sedangkan kata arang yang berarti jarang, yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Pada akhir abad ke-15, hiduplah seorang pangeran bernama Madepandan, Sunan Pandanaran I, di Kerajaan Demak, yang tujuannya menyebarkan Islam dari perbukitan Progota. Kemudian dari waktu ke waktu daerah ini menjadi subur, dari sisi kesuburan muncul asam arang, yang memberi gelar atau nama kota ini menjadi Semarang. Dan Belanda mengubah kota Semarang menjadi pusat komersial pada tahun 1800-an dan 1900-an, dengan berdirinya gereja, gedung perkantoran dan tempat tinggal untuk membuat mereka nyaman tinggal di Semarang. Kawasan kota Semarang sangat kental dengan arsitektur Eropa dan dikenal dengan sebutan Little Holland atau Kota Tua. Seiring perkembangan zaman, Semarang ditandai dengan banyaknya gedung pencakar langit di sudut-sudut kota. Hal ini membuat kota Semarang semakin ramai dengan lalu lintas, namun tidak mengurangi pesona Semarang di mata wisatawan. Cara pergi ke Semarang. Teman Noti bisa menggunakan alat transportasi dari pesawat terbang, kereta api, bus hingga kapal laut untuk mengunjungi kota Semarang. Pergi ke Semarang dengan pesawat terbang. Jika ingin menghabiskan waktu dengan cepat dan efisien, teman Noti bisa memilih pesawat tujuan Semarang yang mendarat di Bandara Internasional Ahmad Yani. Jarak dari Bandara Internasional Ahmad Yani ke kota Semarang bisa sekitar 5 km atau sekitar 10-15 menit. Transportasi yang tersedia ke kota Semarang yaitu taksi. Angkutan umum jenis ini cukup mahal karena biayanya tergantung jenis taksi yang teman Noti pilih, adapun taksi online yang bisa menjadi andalan teman Noti. Selamat pagi para tamu kami yang terhormat, atas nama Rider Captain Immanuel dan seluruh pesawat yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam penerbangan JT505 dengan tujuan Jakarta. Penerbangan ke Jakarta akan kita tempuh dalam waktu 50 menit. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik, dan pastikan baterai dari rokok elektrik Anda sudah terpisah. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, Anda dilarang merusak, menonaktifkan dan mengganggu sistem berjalan pendeteksi asap di kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasama Anda dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Trans Semarang, teman Noti dapat memilih transportasi murah ini jika teman Noti ingin menghemat uang dari bandara ke kota Semarang. Dari halte bandara,
teman Noti dapat menemukan bus koridor 4 yang akan membawa teman Noti ke pusat kota dengan harga yang murah meriah. Angkutan kota, angkutan ini agak merepotkan teman Noti karena harus keluar dari bandara dan mencari angkutan kota yang menuju pusat kota Semarang. Biarpun harganya cukup murah tapi kurang direkomendasikan bila teman Noti membawa banyak barang bawaan. Pergi ke Semarang naik kereta api. Teman Noti dapat bepergian dengan kereta api dari beberapa kota utama di Pulau Jawa yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Ada 2 stasiun di Semarang, yaitu Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Semarang Poncol. Kereta tercepat berjalan dari Jakarta ke Semarang dalam 6 jam. Teman Noti dapat memilih moda transportasi sesuai dengan anggaran teman Noti. Ada beberapa pilihan harga tiket kereta api tergantung kelasnya. Pergi ke Semarang naik bus. Teman Noti dapat naik bus ke kota Semarang dan teman Noti akan tiba di Terminal Terboyo yang berjarak sekitar 6,7 km dari pusat kota Semarang. Ada beberapa pilihan tiket untuk tiket bus, antara lain, kelas ekonomi, kelas VIP AC, kelas eksekutif AC, double decker, eksekutif kelas, suite kelas dan super eksekutif. Pergi ke Semarang naik kapal laut. Datang ke kota Semarang dengan kapal sangat jarang, karena jadwalnya yang sangat jarang dan memakan waktu lama dibandingkan dengan kereta api, sekitar 6 jam, dan bus sekitar 9 jam. Semua kapal berlabuh di Pelabuhan Tanjung Emas dan jarak dari pelabuhan ke kota Semarang sekitar 5 km atau 30 menit dengan sepeda motor. Akhir pekan di Semarang bisa menjadi pilihan teman Noti saat ini. Perjalanan dimulai dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat, menggunakan kereta api Dharma Wangsa. Noti memilih transportasi kereta api, karena Noti belum pernah naik kereta api antar provinsi di Indonesia. Namun teman Noti bisa mempertimbangkan untuk naik kereta api, menjadi alternatif transportasi lainnya menuju Semarang. Noti sudah lama ingin mencobanya naik kereta api. Sepanjang perjalanan, pemandangan laut di utara dan keindahan alam pegunungan di selatan terbuka lebar. Pukul 1 siang, Noti tiba di kota Semarang dan langsung mencari taksi menuju kota Semarang. Noti menemukan wisma di kawasan Pecinan Gajah Mada. Noti akan menginap di kapsul Gajah Mada selama 3 hari 2 malam. Noti sengaja memilih penginapan ini karena salah satu tujuan di Semarang adalah untuk berburu kuliner dan mengunjungi tempat wisata menarik lainnya. Menurut review yang Noti baca sebelum berangkat, kawasan Chinatown ini menawarkan banyak kuliner yang nikmat. Noti lebih suka tinggal di asrama atau hostel, karena bisa bertemu dan berinteraksi dengan tamu-tamu penginapan dari seluruh Indonesia maupun dunia. Kadang mendapat teman sekamar dari kota atau daerah lain maupun dari turis asing, sehingga teman Noti dapat berbicara dan bahkan bepergian bersama keliling Semarang. Noti hanya punya waktu sampai besok malam sebelum Noti melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Setelah istirahat makan malam bersama kerabat di dekat apartemen, Noti hanya keliling sekitar penginapan. Jadi Noti menjelajahi kawasan kuliner ini, mencicipi makanan ringan, makanan berat dan berbagai minuman di sini. Menariknya, kawasan Pecinan ini tidak hanya menjual makanan dari daerah Semarang saja, tetapi juga memiliki makanan dari berbagai daerah lainnya. Noti berkeliaran mencicipi berbagai hidangan sampai jam 11 malam. Adikku mengatakan bahwa kawasan ini selalu disterilkan oleh kendaraan di malam hari sehingga pengunjung bisa duduk bersantai, dan warung-warung makan tidak perlu khawatir macet. Pokoknya tempat ini pasti tempat nongkrong di Semarang. Besoknya dengan motor yang sudah Noti sewa, Noti berkeliling kota Semarang dengan sepeda motor. Dan melihat beberapa bangunan bersejarah yang merupakan ikon utama pariwisata Semarang yang paling populer dan juga terkenal akan kemegahannya. Setelah itu Noti mengunjungi Kota Pelangi, Benteng Pendem Ambarawa dan Desa Ngalaran. Kampung di daerah Bandungan ini masih memegang teguh budaya Jawa, masih bisa dilihat di rumah-rumah adatnya dan ketika teman Noti ke sana masih seperti dulu. Setelah berfoto di Desa Ngaliran, Noti menerima pesan masuk dari Ibu Noti, "Ibu mau bandeng presto ya?" Ibu sangat suka makan makanan ini,
dan kebetulan banyak bandeng presto yang dijual di Semarang sebagai oleh-oleh. Noti pun ke tempat yang jual oleh-oleh untuk membeli bandeng presto dan lumpia untuk bekal perjalanan ke Yogyakarta. Menurut Noti, Semarang adalah kota yang cukup ramah untuk turis lokal maupun internasional. Ada banyak pilihan akomodasi transportasi yang bisa membantu teman Noti selama liburan di Semarang. Transportasi umum di Semarang. Bus, Semarang memiliki banyak minibus, sering disebut angkot lokal, dan bus berukuran sedang yang disebut damri kota. Taksi, jenis transportasi ini sangat nyaman dan aman digunakan. Ada beberapa perusahaan taksi di Semarang, jadi pastikan menggunakan Argo sebelum naik. Trans Semarang, transportasi sangat terjangkau dan nyaman dibandingkan dengan angkot. Trans Semarang sama dengan Transjakarta, sebuah angkutan umum yang sangat digemari masyarakat. Rental mobil, moda transportasi ini umumnya dipilih oleh keluarga yang sedang berlibur, agar lebih nyaman saat berkeliling kota Semarang. Transportasi online, transportasi ini juga sudah tersedia di kota Semarang, baik motor maupun mobil sehingga memberikan kemudahan untuk teman Noti selama di Semarang. Hotel di Semarang. Hotel budget, untuk backpacker bisa memilih jenis akomodasi ini untuk menghemat biaya, berada di Jalan Kauman. Hotel sedang, jenis akomodasi ini disukai wisatawan yang menginginkan kenyamanan lebih selama liburan, sesuai standar hotel bintang 2 dan hotel bintang 3. Hotel mewah, tentu saja memilih penginapan mewah, hotel bintang 4 dan bintang 5 hotel. Teman Noti akan mendapatkan kenyamanan lengkap selama liburan, karena hotel ini menawarkan semua layanan. Iklim di Semarang. Kota Semarang memiliki iklim tropis. Hujan yang cukup besar turun selama sebagian besar bulan. Suhu rata-rata tahunan di kota Semarang adalah 26,7 Celcius. Bahasa daerah di Semarang. Jika teman Noti berkunjung ke daerah Semarang, teman Noti akan bertemu banyak orang yang berbahasa Jawa selain bahasa Indonesia dan Mandarin. Tempat wisata di Semarang. Wisata Tugu di Semarang. Tugu Muda, Tugu ini terletak di tengah Jalan Simpang 5, tepat di Jalan Pandanaran. Monumen Tugu Muda sangat mudah ditemukan saat berlibur di Semarang. Lawang Sewu, mendengar nama Lawang Sewu selalu menjadi tujuan wisata di kota Semarang. Lawang Sewu dibangun sebagai markas perusahaan kereta api. Daya tarik Lawang Sewu adalah jendela kaca patri yang tinggi. Meskipun Lawang Sewu terkenal dengan keangkerannya, namun tetap menjadi salah satu tempat wisata di Semarang yang paling banyak dikunjungi. Bagi teman Noti yang datang ke Lawang Sewu, ada pemandu wisata di pintu masuk setiap gedung. Wisata pantai di Semarang. Semarang juga memiliki keindahan pantai yang tidak kalah dengan Bali. Beberapa pantai di Semarang adalah Pantai Maron yang berada di dekat Bandara Ahmad Yani. Pantai ini aman jika teman Noti mengajak anak-anak bermain di pantai ini, namun tetap menjaga dan mengawasi anak-anak selama bermain di pantai. Pantai Tirang yang sangat dekat dengan Pantai Maron. Masuk ke pantai ini gratis, namun ada biaya parkir kendaraan. Di pinggir pantai kita bisa melihat aktivitas para nelayan dalam membudidayakan rumput laut. Pantai Marina terletak di dekat Puri Merokoco atau disebut Taman Mini Jawa Tengah dan dapat dimasuki melalui perumahan Puri Marina dan buka 24 jam. Namun, tidak disarankan untuk bermain air di pantai ini karena airnya keruh dan tidak landai. Teman Noti bisa mengajak anak-anak keliling laut dengan menyewa perahu. Jika teman Noti seorang pecinta fotografi, teman Noti akan memiliki kesempatan besar untuk melihat keindahan matahari terbenam. Pantai Baruna. Pantai ini dijuluki Pantai Nyamuk, karena jalan menuju ke sana harus melalui lumpur, dan teman Noti harus mengambil jalan memutar. Namun bagi pecinta fotografi Pantai Baruna, sangat cocok untuk mengabadikan sunset dan sunrise. Pantai Cipta yang bersebelahan dengan Pantai Baruna namun jalannya berbeda. Akses menuju Pantai Cipta. Pantai Peti Kemas berada di belakang Terminal Peti Kemas di dekat Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Wisata alam di Semarang. Curug Benowo terletak di Bukit Ungaran, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, wilayah administratif Semarang. Bagi mereka yang menyukai wisata alam, keeksotisan Curug Benowo sulit untuk dicapai,
karena merupakan tempat bagi pecinta alam yang menyukai tantangan alam. Air terjun Kali Pancur ada di lokasi wisata alam. Air terjun Kali Pancur berada di Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Tempat wisata air terjun Kali Pancur tidak ada angkutan umum, sehingga teman Noti harus menggunakan kendaraan pribadi. Akses menuju air terjun dalam kondisi baik, hanya beberapa ratus meter sebelum lokasi cukup sempit dan belum beraspal. Wisata keluarga Semarang. Wonderia. Taman Rekreasi Wonderia adalah sebuah taman wisata keluarga yang dibuka pada tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wonderia memiliki banyak permainan termasuk merry-go-round, kiddie boat, super rally, boom boom car, space gyro, ghost house dan banyak lagi. Pada hari Sabtu dan Minggu, jam buka adalah pukul 9 pagi sampai 10 malam. Taman Miniatur Jawa Tengah. Wisata ini terletak di Kompleks Tawang Mas, Semarang Barat, tidak jauh dari Marina. Gubernur Ismail membuka taman ini pada tahun 1980-an. Ada sekitar 35 peron yang mewakili 35 wilayah administratif dan kota madya di Provinsi Jawa Tengah. Kebun Binatang Mangkang, nama lain Kebun Binatang Mangkang atau biasa disebut Bonbin Semarang. Setelah berganti lokasi lagi, kini Bonbin Semarang berada di kawasan Mangkang, tepatnya di Jalan Wali Songo KM 16, seberang Terminal Mangkang. Kampung Wisata Taman Lele, tempat peristirahatan keluarga dengan danau buatan yang dikelilingi gazebo, kolam renang anak, permainan anak dan beberapa hewan peliharaan. Mengapa desa ini disebut desa wisata? Karena di depan desa ini terdapat kebun jambu dengan mata air yang dipenuhi ratusan ikan lele. Jika teman Noti datang saat hari libur, harga tiketnya 2 kali lipat dari harga normal. Wisata Religi Semarang. Klenteng Sampokong, Gedung Batu Pagoda ini merupakan bekas persinggahan dan tempat pendaratan Laksamana Muslim Tiongkok Cheng He Cheng Ho. Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid ini terletak di Jalan Gajah Raya nomor 128, Sambirejo, Gayam Sari. Masjid ini sangat megah, dengan luas 7.500 meter, perpaduan arsitektur Jawa Tengah dan Yunani. Biara Graha Mahawihara. Biara ini dibangun pada akhir tahun 2001 dan terletak di Kompleks Marina tepat di depan Family Residence. Vihara ini merupakan yang terbesar di Jawa Tengah, dan terdiri dari 7 lantai dengan 88 patung Buddha Abaya Mudra dan 32 patung Avalokitesvara, Dewi Kuan Im, yang menghiasi halaman vihara. Biara ini dibangun sebagai tempat untuk memuja Buddha, bukan tempat untuk turis. Gereja Katedral Semarang. Gereja ini bernama Gereja Ratu Randusari Bunda Rosario Suci, yang terletak di Jalan Pandanara nomor 9 Semarang. Katedral ini merupakan bangunan asli Dinas Kesehatan Belanda, Dienst voor Volksgezondheid, pada tanggal 26 Januari tahun 1927. Museum di Semarang. Museum Kereta Api Ambarawa. Museum ini dulunya adalah stasiun, tetapi sekarang telah diubah menjadi museum. Terletak di pusat kota Ambarawa, kurang lebih 20 km dari Ungaran. Stasiun ini dibangun atas permintaan Raja Wilhelm I. Stasiun sebelumnya digunakan untuk transportasi pasukan. Namun, pada tahun 1970 stasiun ini ditutup dan diubah fungsinya menjadi museum kereta api. Meski terlihat tua, bangunan dan semua mesinnya masih dalam kondisi baik. Museum Mandala Bhakti. Museum ini merupakan museum tempur TNI dan memiliki beberapa koleksi dokumen dan senjata, yang digunakan oleh TNI untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Gedung Museum Bhakti Mandala terletak di Jalan Pemuda, Semarang. Museum Jamu Nyonya Menir. Museum ini tergolong museum jamu pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 18 Januari tahun 1984. Museum ini bertujuan sebagai cagar budaya untuk melestarikan warisan budaya nenek moyang. Museum ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama menampilkan produktivitas jamu dari sudut pandang produktivitas tradisional. Bagian kedua menyajikan koleksi pribadi Nyonya Menir. Museum Tanaman Obat Nyonya Menir dibangun dengan gaya rumah Jawa.
Museum Jamu terletak di seberang kampus Unisula Universitas Sultan Agung Semarang. Museum Muri. Museum ini terletak di Semarang dan tempat untuk mencatat prestasi terbaik Indonesia, yang didirikan pada tanggal 27 Januari tahun 1990. Museum Muri juga merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan menganugerahkan penghargaan terhadap yang berprestasi terbaik di Indonesia. Rekomendasi kuliner, termasuk tempat makan di Semarang. Jika teman Noti menyukai wisata kuliner, Semarang menawarkan berbagai makanan yang bisa teman Noti nikmati selama liburan di kota Semarang. Selain budayanya yang sangat bagus, Kota Semarang juga memiliki banyak rekomendasi wisata kuliner. Berikut ini adalah wisata kuliner terpopuler di Semarang yang sudah banyak yang dikenal. Mie Kopiok Pak Duwur yang berlokasi di Jalan Tanjung nomor 18, Semarang. Mie Kopiok sangat cocok disantap di siang hari. Mie Kopiok memiliki berbagai bahan, seperti mie, lontong, tahu, buncis dan sambal, dengan cita rasa yang sangat khas. Mie Kopiok bisa dimakan mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Asem Restoran atau Asem Kohliem, restoran Semarang ini berbasis di asem-asem, juga menawarkan hidangan lainnya seperti kikil cabai hijau, sarden bandeng dan lontong cap gomeh. Masakan asam Jawa ini dibuat dengan daging sapi yang dipotong kotak-kotak kemudian dicampur dengan kuah asam. Restoran asem-asem ini terletak di Jalan Karanganyar, Semarang. Mie Siangkie, tempat makan ini cocok untuk pecinta babi. Karena hidangan utama tempat ini adalah mie pangsit babi. Tempat ini terletak di Gang Lombok, Semarang. Soto Bangkong, jenis makanan ini sudah ada sejak tahun 1950-an. Dan tentu saja, Soto Bangkong menawarkan sesuatu yang istimewa bagi pelanggannya. Selain soto, ada menu lain seperti garang asam dan ayam goreng. Kari kambing Bustaman Pak Sabar, wisata kuliner ini bisa menjadi pilihan terbaik bagi pecinta daging kambing. Meski berada di tenda yang agak sederhana, rasa yang ditawarkan tetap oke. Kebanyakan orang yang telah mencoba kari kambing ini berkomentar, rasa kuah kari kambing ini bikin ketagihan. Jika ingin mencobanya, teman Noti bisa datang ke Kota Tua, Semarang. Bebek goreng Pak Tori. Teman Noti mungkin sudah terbiasa dengan masakan-masakan seperti ini karena bebek dijual hampir di mana-mana. Tetapi teman Noti bisa mencoba bebek goreng Pak Tori dan itu pasti akan membuat teman Noti jatuh cinta dengan rasa bebek gorengnya. Teman Noti bisa datang langsung ke Jalan Raya Gunung Pati KM 15. Angkringan Gaul Ampiran 3, makanan masakan ini tergolong makanan murah yang sangat cocok untuk para backpacker. Menu angkringan ini termasuk nasi kucing, sate, gorengan. Sebagian besar pengunjung angkringan ini adalah anak muda. Tetapi teman Noti tidak hanya akan mendapatkan makanan murah, teman Noti juga akan menikmati musik live dan wifi gratis. Angkringan ini terletak di Jalan Durian Raya 29C, Banyuwangi, Kota Semarang. Bakmi Jawa Pak Gareng, jika teman Noti pecinta mie, teman Noti bisa mencoba masakan mie Jawa ini. Bakmi Jawa Pak Gareng memiliki dua menu mie Jawa yaitu mie soto dan mie goreng. Rumah Makan Kampung Laut merupakan food court yang juga memiliki kolam ikan. Di restoran ini, teman Noti bisa menikmati aneka seafood, selain ayam goreng dan iga sapi. Warung Semawis, tempat kuliner ini hanya buka pada malam hari dan hanya pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Menu warung ini memiliki beragam masakan oriental dan masakan Nusantara. Tahu Gimbal, salah satu tempat kuliner di Semarang, merupakan salah satu penggemar tahu gimbal. Ini adalah tempat yang menyenangkan untuk makan tahu gimbal, ditambah teman Noti dapat menikmati musik reggae. Tahu gimbal ini terletak di Jalan Menteri Supomo Kebon Tentang kawasan taman. Soto Pak No, ketika teman Noti datang ke Semarang, teman Noti akan menemukan banyak warung yang menyajikan soto, namun berbeda dengan soto Pak No. Soto Pak No kuahnya sangat istimewa karena rasa soto ini sangat dicari pencinta kuliner Semarang. Soto Pak No berlokasi di Jalan MH Tamrin 28 Semarang.
Rumah Pesta Kebun, restoran ini memiliki tema kuno dan menyajikan makanan lezat dengan cara yang modis. Teman Noti dapat memilih untuk makan di luar atau di dalam ruangan dengan musik live. Rumah Pesta Kebun berlokasi di Jalan Veteran 29 Semarang. Kue Leker Paimo, tempat makan ini menyajikan jajanan yang tentunya bisa menjadi salah satu rekomendasi anak muda yang tinggal di Semarang. Kelezatan kuliner yang paling atas adalah kue leker, yang telah dicintai oleh masyarakat Semarang sejak zaman Belanda karena rasanya yang khas dan bentuk martabaknya. Kue Paimo Leker hadir dalam beberapa rasa yaitu pedas, manis dan rasa lainnya. Toko Un Semarang, restoran ini merupakan toko tertua di Indonesia dengan menu yang meliputi masakan Indonesia, Cina dan Belanda. Warung Un ini merupakan salah satu bangunan kuno yang ada di kota Semarang. Toko Un ini berdiri sejak tahun 1936 hingga sekarang, berlokasi di Jalan Pemuda Semarang. Tak heran bila banyak wisatawan dari berbagai daerah berkunjung ke Toko Un. Lumpia Gang Lombok Semarang terkenal dengan lumpia, salah satunya lumpia Gang Lombok ada di salah satu sudut pecinan ini. Ada dua jenis lumpia yang tersedia yaitu lumpia basah dan lumpia goreng yang disajikan dengan salad, sambal khas Semarang dengan bawang segar yang kental. Lumpia Gang Lombok mulai buka dari pukul 8 pagi hingga 7 malam tetapi kenyataannya selalu tutup pada pukul 2 siang karena lumpia sudah habis. Tips berlibur di Semarang. Jangan lupa untuk memakai tabir surya karena cuaca di Semarang cukup panas, apalagi jika teman Noti datang saat musim kemarau. Jangan memakai pakaian tebal yang tidak menyerap keringat karena dapat membuat teman Noti merasa tidak nyaman saat berlibur. Berusaha mencari akomodasi di pusat kota agar tempat-tempat wisata dapat dijangkau dengan mudah. Sebaiknya rencanakan tempat wisata yang ingin dikunjungi sebelum berlibur di Semarang. Jika ingin membeli oleh-oleh khas Semarang, belilah di toko souvenir khusus, sehingga teman Noti bisa membeli oleh-oleh dengan harga yang terjangkau. Sampai di sini video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya bersama Backpacker Noti. Terima kasih, see you next time.